Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Richard Novariandi, calon guru penggerak angkatan 11, unit kerja SMP Negeri 2 Teluk Gelam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tugas koneksi antar materi modul 1.1 ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dipercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul? Yang terakhir, apa yang dapat segera diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam perjalanan saya sebagai pendidik, saya menyadari bahwa ada beberapa praktik pembelajaran yang perlu ditinjau kembali. Paradigma pendidikan konvensional yang selama ini saya terapkan ternyata memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menghambat perkembangan optimal peserta didik. Pertama, saya mengamati bahwa proses pembelajaran cenderung berpusat pada guru, teacher center. Sebagai pengajar, saya seringkali mendominasi kelas dengan metode ceramah, sementara peserta didik hanya berperan sebagai penerima informasi pasif. Hal ini tanpa disadari telah membatasi kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mereka. Yang kedua, fokus pembelajaran seringkali terpaku pada pencapaian target kurikulum dan kriteria ketuntasan minimal. Pendekatan ini cenderung mengutamakan aspek kognitif, mengabaikan aspek penting lainnya seperti keterampilan sosial, emosional, dan karakter. Akibatnya, pendidikan menjadi sekedar proses transfer pengetahuan, bukan pengembangan potensi anak secara menyeluruh. Yang ketiga, saya menyadari bahwa pemahaman saya terhadap karakteristik individual peserta didik masih kurang. Kecenderungan untuk memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama telah mengabaikan keunikan dan kebutuhan belajar masing-masing anak. Hal ini berdampak pada kurangnya pengembangan bakat dan minat peserta didik secara optimal. Dan yang keempat adalah, sebagai konsekuensi dari pendekatan yang berpusat pada guru, saya mengamati bahwa siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Motivasi belajar mereka pun terlihat rendah, mungkin karena kurangnya keterlibatan aktif dan relevansi materi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang terakhir, saya menyadari bahwa selama ini saya terlalu menekan pada suasana kelas yang tertib dan tenang sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Meskipun ketertiban penting, fokus yang berlebihan pada aspek ini dapat mengorbankan dinamika kelas yang sehat dan interaksi yang bermakna antar peserta didik. Refleksi ini membuka mata saya akan perlunya perubahan paradigma dalam pendekatan pembelajaran. Sudah saatnya untuk bergeser dari model pendidikan yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, yang mempertimbangkan keragaman karakteristik peserta didik, dan yang menekankan pada pengembangan kompetensi secara holistik. Dengan kesadaran ini, saya bertekad untuk terus belajar dan mengembangkan diri guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, interaktif, dan bermakna bagi seluruh peserta didik. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, terjadi pergeseran signifikan dalam cara berpikir dan bertindak saya sebagai pendidik. Saya mulai memahami bahwa setiap anak memiliki potensi unik yang perlu dieksplorasi. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan pada murid.
Saya menyadari pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan, di mana murid dapat aktif mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya bertekad untuk segera menerapkan beberapa perubahan di kelas. Pertama, saya akan merancang aktivitas pembelajaran yang lebih melibatkan partisipasi aktif murid. Kedua, saya akan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam materi pembelajaran untuk memperkuat identitas budaya. Ketiga, saya akan menerapkan konsep AMONG, di mana peran saya lebih sebagai fasilitator yang membimbing, bukan mendikte. Selain itu, saya akan berusaha untuk lebih memahami karakteristik individual setiap murid, memperhatikan minat dan bakat mereka dalam merancang pembelajaran. Saya juga akan menekankan pentingnya pengembangan karakter dan budi pekerti, sejalan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara yang menekankan keseimbangan antara aspek intelektual dan moral. Belajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Perjalanan menuju Mengembangkan pendidikan pendidik transformatif, lainnya untuk mengimplementasikan mengubah pembelajaran paradigma yang dan berpusat praktek pada pendidikan murid, yang serta telah menjadi lama teladan tertanam agen transformasi bukanlah sistem perkara pendidikan sederhana. untuk Ini mencapai adalah proses profil yang pelajar membutuhkan waktu, Pancasila. kesabaran, Guru dan penggerak dedikasi tinggi. membawa Namun, perubahan. saya Guru meyakini penggerak bahwa majukan perubahan ini pendidikan. sangat diperlukan dan Guru bermanfaat. penggerak Dengan tergerak tekad dan usaha konsisten, saya bertekad untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan bermakna. Tujuan saya adalah membangun lingkungan edukatif yang tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter dan mengembangkan potensi unik setiap peserta didik. Langkah demi langkah, saya akan berusaha menerapkan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa. Ini melibatkan perencanaan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif, berpikir kritis, dan kreativitas. Saya juga akan berupaya untuk lebih memahami dan menghargai keunikan setiap anak, menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar mereka yang berbeda. Inspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi panduan saya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Konsep AMONG yang beliau usung, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dengan penuh kasih, akan saya jadikan landasan dalam interaksi dengan peserta didik. Saya menyadari bahwa perjalanan ini mungkin akan penuh tantangan. Ada saat-saat di mana kebiasaan lama mungkin muncul kembali, atau di mana hasil tidak segera terlihat. Namun saya bertekad untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri. Dengan setiap langkah maju, saya berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Inilah komitmen saya sebagai pendidik, untuk terus bertumbuh bersama peserta didik, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, dan membuka jalan menuju pendidikan yang lebih transformatif dan berdaya guna. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari materi kali ini, pentingnya menerapkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Pendidikan sebagai proses menuntun anak sesuai minat dan bakat. Pendidikan yang mencakup ilmu akademis dan penanaman budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan sejatinya adalah untuk orang. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.